Halo, Cek Faktiders. Kali ini kita akan membahas fenomena terbaru dari Liga Inggris 2025 sampai 2026 yang melibatkan pemain keturunan Maluku. Tijani Reinders, yang sukses mencatatkan debut luar biasa bersama Manchester City. Dalam McD pertama menghadapi Wolverhampton Wanderers di Molineux Stadium, Reinders menunjukkan kelas dunia dengan mencetak gol sekaligus assist hanya dalam waktu 61 menit. Catatan ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga sejarah bagi Man City dan inspirasi besar bagi sepak bola Indonesia, khususnya untuk pemain keturunan Tanah Maluku. Sejak tiba di Etihad Stadium, Reinders menjadi sorotan karena transfer senilai 46,5 juta pounds yang menjadikannya rekrutan termahal City musim panas ke 2025. Nilai transfer yang fantastis itu tentu bukan tanpa alasan. Reinders datang dengan modal pengalaman internasional dan performa stabil di AC Milan, di mana selama 2 musim terakhir ia mencatat 19 gol dan 9 assist dalam 104 pertandingan di semua ajang, termasuk membantu Milan menjuarai Piala Super Italia 2024-2025. Debut Liga Inggris Tijani Reinders menghadirkan cerita yang patut dicatat. Menit pertama pertandingan sudah menunjukkan kepercayaan penuh dari pelatih Manchester City yang menempatkannya dalam starting lineup menghadapi Wolverhampton. Pilihan ini jelas bukan kebetulan. City menginginkan gelandang tengah yang bisa memberikan dinamika serangan, kreativitas umpan, serta kemampuan mencetak gol, dan Reinders memenuhi kriteria tersebut. Pada menit ke-37, Reinders membuktikan kualitasnya dengan menjebol gawang Wolves. Gol pertama ini datang dari tembakan terukur ke sudut kiri gawang, menampilkan ketenangan dan presisi yang jarang terlihat dari debutan Premier League. Gol tersebut membuat rekan setim dan penonton stadion menyadari bahwa pemain asal Zwolle itu memiliki mental baja serta insting gol yang tajam. Namun, aksi spektakulernya tidak berhenti di situ. Memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-61, Reinders melakukan assist gemilang untuk gol ketiga yang dicetak oleh Erling Haaland. Assist ini menunjukkan kemampuan Reinders membaca permainan, visi lapangan, serta kecerdikan dalam timing passing. Menjadi kreator gol bagi striker kelas dunia seperti Haaland menegaskan kapasitas Reinders sebagai gelandang modern yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Reinders bukan hanya mencetak gol dan assist, tetapi juga menorehkan rekor langka di sejarah Manchester City. Sejak Premier League diperkenalkan pada 1992, hanya 2 pemain yang berhasil mencetak gol sekaligus assist dalam debut pertama mereka di liga ini, Sergio Aguero melawan Swansea pada 2011, dan kini Tijani Reinders. Fakta ini membuat debutnya semakin spesial dan menjadi bahan pembicaraan banyak media, baik lokal maupun internasional. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kualitas yang sudah diperlihatkan Reinders selama berada di AC Milan. Selama 2 musim, ia mampu menorehkan 19 gol dan 9 assist dalam 104 penampilan di berbagai ajang. Kontribusinya membantu Rossoneri memenangkan Piala Super Italia 2024-2025, dan meskipun gagal di final Coppa Italia, penampilannya tetap menunjukkan konsistensi, juang, dan kemampuan tampil di pertandingan besar. Selain dari sisi teknik, keberhasilan Reinders juga membuktikan adaptasinya yang cepat terhadap Liga Inggris yang dikenal lebih cepat, fisik, dan menuntut kesiapan mental tinggi. Banyak pemain berbakat gagal beradaptasi di awal musim karena perbedaan tempo dan tekanan tinggi, tetapi Reinders mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan menunjukkan performa terbaiknya sejak menit pertama. Hal ini menjadi indikator penting bagi Manchester City bahwa investasi besar mereka tidak sia-sia. Dampak debut gemilang ini bukan hanya untuk klub, tetapi juga memberikan inspirasi bagi sepak bola Indonesia, terutama bagi pemain keturunan Maluku. Reinders menjadi bukti nyata bahwa talenta Indonesia di kancah global bukan sekadar angan-angan, tetapi bisa diwujudkan dengan kerja keras, disiplin, dan kesempatan bermain di level kompetitif tinggi. Bagi generasi muda di Tanah Maluku, prestasi Reinders dapat menjadi motivasi untuk menekuni sepak bola secara profesional dan mengejar karier di Eropa. Dalam konteks tim nasional, pengalaman bermain Reinders di level tinggi bisa menjadi aset strategis.
Pemain seperti Tijani dapat menjadi penghubung antara pengalaman bermain di Eropa dengan pengembangan tim nasional Indonesia. Jika suatu saat terlibat dalam skuad Garuda, kualitas teknis, pemahaman taktik, dan mental bertanding yang ia peroleh di Premier League bisa ditransfer ke rekan-rekan setimnya. Ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kompetitivitas timnas Indonesia di level Asia maupun dunia. Dari sisi statistik dan analisis permainan, debut Reinders menghadirkan sejumlah catatan menarik. Gol pada menit ke-37 menunjukkan kemampuannya memanfaatkan ruang dan mengeksekusi peluang dengan presisi. Assist pada menit ke-61 menegaskan bahwa Reinders tidak egois dan mampu menciptakan peluang bagi rekan setim, aspek yang sangat dibutuhkan gelandang modern. Keduanya, gol dan assist, tercapai hanya dalam waktu 61 menit, sebuah durasi yang menunjukkan efisiensi tinggi dan kontribusi langsung terhadap kemenangan tim. Kedepan, tantangan terbesar Reinders adalah mempertahankan konsistensi sepanjang musim. Premier League terkenal sebagai liga yang menuntut stamina, konsistensi mental, dan kemampuan menghadapi tekanan tinggi dari media, fans, dan lawan. Jika Reinders mampu menjaga performa seperti debutnya, peluang untuk menjadi salah satu gelandang terbaik Liga Inggris terbuka lebar. Setelah mengulas debut spektakuler Tijani Reinders, kini saatnya menelisik lebih dalam dari sisi taktik, peran dalam tim, dan dampaknya terhadap strategi Manchester City, sekaligus mengaitkan hal ini dengan pengaruh potensial bagi timnas Indonesia. Penampilan Reinders di Molineux Stadium bukan sekadar catatan gol dan assist, tetapi juga cerminan kecerdasan permainan dan fleksibilitas posisi yang dimilikinya sebagai gelandang modern. Dalam formasi 4-3-3 Manchester City, Reinders ditempatkan di lini tengah, posisi yang memungkinkan dia menjadi pengatur ritme serangan. Dalam fase ofensif, Reinders tidak hanya bergerak secara horizontal untuk membuka ruang, tetapi juga bergerak diagonal untuk menarik perhatian bek lawan, menciptakan celah bagi striker seperti Erling Haaland dan penyerang sayap lainnya. Gerakan ini menunjukkan visi permainan yang tinggi, kemampuan membaca alur permainan, dan insting natural seorang gelandang kreatif. Gol yang ia cetak pada menit ke-37 menunjukkan kemampuan membaca momen kritis. Dalam situasi yang relatif sempit, Reinders mampu mengeksekusi tembakan dengan presisi tinggi, menembus pertahanan Wolves yang sebelumnya menutup ruang dengan rapat. Tembakan ke sudut kiri gawang tidak hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga teknik, kontrol bola, dan ketenangan menghadapi tekanan. Dari analisis replay pertandingan, terlihat bahwa Reinders memilih timing yang tepat untuk melepas tembakan setelah menarik sedikit bola ke kaki kiri, mengelabui kiper, dan menempatkan bola dengan presisi. Selain itu, assist untuk gol Haaland pada menit ke-61 menegaskan bahwa Reinders memiliki kemampuan membaca pergerakan rekan setim. Ia menempatkan bola di posisi optimal, tepat sebelum Haaland melakukan sprint masuk ke kotak penalti. Dalam momen itu, Reinders menunjukkan kepekaan spasial dan timing passing yang sempurna, dua kualitas yang membuat gelandang ini menjadi aset berharga di lini tengah. Dari sisi pertahanan, meskipun posisi utamanya adalah gelandang ofensif, Reinders juga aktif membantu menekan lawan dan memutus aliran bola di area tengah. Statistik menunjukkan bahwa Reinders berhasil melakukan beberapa intercept dan tackle sukses selama 61 menit pertama, sebuah indikator bahwa ia tidak hanya fokus pada kontribusi menyerang, tetapi juga disiplin dalam menjaga struktur pertahanan tim. Pendekatan dua arah ini menjadikannya gelandang komplet yang mampu menyeimbangkan peran menyerang dan bertahan. Analisis lebih lanjut terhadap strategi Pep Guardiola menunjukkan bahwa City membutuhkan pemain yang fleksibel di lini tengah. Reinders bukan sekadar penghubung antara pertahanan dan serangan. Ia juga berfungsi sebagai pengatur tempo permainan. Dalam laga melawan Wolves, City menampilkan ritme cepat dengan pergantian bola yang konstan. Reinders berhasil menyesuaikan diri dengan pola ini, menjaga ritme serangan tetap stabil, dan membuat lawan kesulitan menutup jalur umpan. Kontribusi Reinders memiliki implikasi signifikan untuk Manchester City. Pertama, keberadaannya memungkinkan Guardiola melakukan rotasi pemain tanpa menurunkan kualitas permainan. Dengan jadwal padat Premier League, kompetisi domestik, dan Liga Champions, fleksibilitas pemain seperti Reinders menjadi aset penting. Kedua,
Performa gemilangnya pada debut memberikan sinyal kepada lawan bahwa Manchester City memiliki lapisan tambahan kreativitas di lini tengah, membuat strategi bertahan lawan menjadi lebih kompleks. Dampak debut Rangers juga bisa dilihat dari sisi psikologis. Pemain yang baru datang dan langsung tampil impresif memberikan efek motivasi tinggi bagi tim. Rekan-rekan setim cenderung lebih percaya diri karena ada pemain yang siap mengambil alih momen-momen krusial. Sebaliknya, lawan harus memperhitungkan keberadaan Rangers sejak awal karena ia mampu memecah konsentrasi pertahanan melalui pergerakan cerdas dan passing tajam. Menariknya, performa Rangers ini juga memberi dampak simbolis bagi sepak bola Indonesia. Sebagai pemain keturunan Maluku, keberhasilan Rangers menjadi bukti nyata bahwa talenta asal Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Ini bukan sekadar prestasi individu, tetapi juga membuka peluang bagi generasi muda Indonesia untuk bermimpi lebih besar. Rangers menunjukkan bahwa melalui disiplin, kerja keras, dan pengalaman internasional, pemain keturunan Indonesia bisa tampil di liga top dunia. Jika dikaitkan dengan timnas Indonesia, pengalaman Rangers bisa menjadi aset strategis. Misalnya, pelatih timnas dapat memanfaatkan wawasan Rangers tentang ritme permainan Eropa, teknik bertahan dan menyerang, serta pola pergerakan di lini tengah. Pengetahuan ini dapat diterapkan dalam latihan, taktik, dan pendekatan mental menghadapi lawan di level Asia. Dengan kata lain, keberadaan Rangers bisa meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, bukan hanya melalui kemampuan individu, tetapi juga transfer ilmu kepada pemain lain. Selain itu, performa gemilang Rangers membuka diskusi tentang nilai transfer dan investasi klub. Manchester City membayar 46,5 juta pounds untuk merekrutnya, dan debutnya menunjukkan bahwa harga tersebut sesuai dengan kualitas yang diberikan. Dari perspektif ekonomi sepak bola, ini menjadi contoh bagaimana investasi besar harus diimbangi dengan performa tinggi. Keberhasilan debut Rangers juga menegaskan strategi transfer City yang cermat. Mencari pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki mentalitas untuk tampil di liga paling kompetitif di dunia. Dari segi statistik pertandingan, kontribusi Rangers terlihat jelas dalam beberapa poin utama. Gol dan assist dalam debut hanya butuh 61 menit, langka dalam sejarah Man City. Jumlah sentuhan bola dan akurasi passing tinggi menandakan kontrol permainan yang solid. Intercept dan tackle sukses menunjukkan kesadaran defensif yang baik. Kreativitas dalam menciptakan peluang menjadi penghubung penting antara lini tengah dan serangan. Tijani Reinders bukanlah pemain keturunan Indonesia pertama yang merasakan atmosfer kompetisi Eropa. Namun, prestasinya di Manchester City membuka babak baru dalam catatan sejarah sepak bola Indonesia di benua biru. Untuk memahami makna debutnya yang gemilang, penting meninjau jejak pemain Indonesia atau keturunan Indonesia yang pernah merumput di Eropa, membandingkan performa mereka, dan menilai bagaimana Rangers menempatkan diri sebagai salah satu figur paling berpengaruh. Sejak era 1990-an, sepak bola Indonesia memang jarang menembus liga top Eropa. Beberapa nama sempat muncul di kompetisi di Belanda, Belgia, dan Jerman. Contohnya, John van Beukering, pemain keturunan Indonesia Belanda, sempat bermain di Eredivisie untuk klub seperti Vitesse dan NAC. Namun, pencapaian Van Beukering lebih banyak bersifat lokal dan tidak sampai menorehkan gol atau assist dalam laga debut yang menggetarkan publik. Dalam konteks ini, Rangers jelas berbeda karena langsung mencetak gol dan assist di Liga Inggris, salah satu liga tersulit di dunia, dalam penampilan perdananya. Selain itu, ada juga Eji Maulana Fikri yang membela klub Lesia Gdansk di Polandia. Meski tampil impresif, kontribusinya di liga tidak seintens Rangers, baik dari segi statistik maupun pengaruh taktik. Rangers justru berhasil menunjukkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, sebuah kualitas yang jarang dimiliki pemain muda keturunan Indonesia di Eropa. Dalam perspektif sejarah, debut Rangers menempatkannya sebagai reformator figur pemain keturunan Indonesia di kancah Eropa. Secara komparatif, jika kita menilai debut Rangers dengan legenda Manchester City seperti Sergio Aguero atau Kevin De Bruyne, terlihat beberapa kesamaan, insting mencetak gol, visi permainan, dan kemampuan membaca ruang lawan. Namun,
Yang membedakan Rangers adalah kombinasi antara kemampuan ofensif dan defensif yang jarang dimiliki pemain debutan. Aguero terkenal sebagai predator di kotak penalti, sedangkan De Bruyne unggul dalam kreativitas passing. Rangers menggabungkan kedua aspek itu dalam satu paket, yang membuat kontribusinya langsung terlihat dalam gol dan assist di laga pertama. Selain prestasi individual, Rangers juga memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi Manchester City. Klub kini memiliki pemain yang bisa memberikan kontribusi instan tanpa butuh adaptasi panjang. Efek ini tidak hanya meringankan tekanan tim dalam menghadapi jadwal padat Liga Inggris, tetapi juga menambah dimensi taktik. Lawan harus lebih berhati-hati karena Rangers mampu membaca serangan balik, memecah konsentrasi lini tengah lawan, dan membuka ruang bagi striker. Dari perspektif timnas Indonesia, Rangers menjadi simbol inspirasi bagi pemain muda. Banyak pemain muda Indonesia sering dihadapkan pada keterbatasan akses pelatihan profesional dan exposure internasional. Kehadiran Rangers menunjukkan bahwa talenta Indonesia dapat bersaing di level elit Eropa jika diasah sejak dini. Ia menjadi contoh nyata bagaimana disiplin, pemahaman taktik modern, dan kemampuan fisik bisa mengangkat seorang pemain keturunan Indonesia ke panggung global. Selain itu, performa Rangers membuka wacana tentang potensi strategi pelatihan timnas Indonesia. Pelatih dapat mencontoh aspek pergerakan, pengambilan keputusan, dan fleksibilitas posisi yang ditunjukkan Rangers. Misalnya, kemampuan Rangers menempatkan diri secara tepat sebelum Haaland melakukan sprint menunjukkan awareness ruang dan timing yang bisa diajarkan di tingkat nasional. Integrasi filosofi bermain Eropa seperti ini dapat membantu timnas Indonesia meningkatkan kualitas permainan, terutama menghadapi lawan Asia yang taktis dan disiplin. Konteks ini semakin menarik jika dikaitkan dengan prestasi Rangers di AC Milan sebelum bergabung dengan Manchester City. Selama 2 musim di Serie A, ia mencetak 19 gol dan 9 assist dari 104 penampilan. Statistik ini menunjukkan konsistensi, bukan sekadar performa tunggal. Konsistensi ini memberi pelajaran penting bagi pemain muda Indonesia. Kemampuan bertahan di level kompetisi tinggi memerlukan latihan, mental yang kuat, dan pemahaman permainan yang matang. Selain prestasi teknis, ada juga dimensi sosial dan budaya. Rangers sebagai pemain keturunan Maluku di Eropa membuka peluang promosi citra Indonesia di mata dunia. Prestasinya bisa dijadikan contoh bagaimana pemain keturunan Indonesia dapat menjadi duta budaya dan olahraga yang membangun reputasi positif bagi sepak bola nasional. Hal ini berpotensi memicu minat sponsor, media, dan pihak-pihak terkait untuk mendukung perkembangan pemain muda di Indonesia. Dari sudut pandang ekonomi sepak bola, transfer Rangers seharga 46,5 juta pounds mencerminkan kepercayaan tinggi Manchester City terhadap kemampuan pemain. Biaya ini bukan hanya angka, tetapi juga investasi dalam bentuk potensi kemenangan, keunggulan taktik, dan peningkatan performa tim. Dalam perspektif ini, debut Rangers yang impresif menunjukkan bahwa investasi tinggi klub tidak sia-sia dan kualitas pemain dapat langsung memberi dampak signifikan. Selain itu, pengaruh Rangers dapat dilihat pada dinamika tim. Penampilannya mengubah pola rotasi Guardiola, memberikan opsi lebih banyak bagi manajer, serta menambah kedalaman skuad di lini tengah. Kehadiran pemain yang bisa langsung tampil impresif memberi fleksibilitas dalam merancang strategi menghadapi tim dengan gaya permainan berbeda. Keuntungan ini sangat penting, terutama menjelang laga-laga berat di Liga Champions dan kompetisi domestik yang padat. Debut impresif Tijani Rangers untuk Manchester City dalam laga melawan Wolverhampton Wanderers bukan hanya soal gol dan assist semata, tetapi juga menunjukkan kualitas permainan yang jauh melampaui ekspektasi pemain debutan. Jika dianalisis secara mendalam, performa Rangers dapat dibedah menjadi beberapa aspek kunci: positioning, pengambilan keputusan, kemampuan teknis, stamina, dan kontribusi taktik dalam permainan tim. Pertama, positioning atau penempatan posisi Rangers di lapangan sangat krusial. Pada menit ke-37, saat mencetak gol debutnya, Rangers terlihat memanfaatkan ruang yang tercipta di antara lini pertahanan Wolves. Ia mampu membaca pergerakan lawan, menunggu dengan sabar di sudut yang tepat sebelum menerima bola, dan mengeksekusi tembakan terukur ke pojok gawang. Hal ini menunjukkan kemampuan special awareness yang jarang dimiliki pemain muda debutan Liga Inggris.
Posisi yang tepat membuat Reinders tidak hanya berpotensi mencetak gol, tetapi juga memberikan opsi passing yang membongkar pertahanan lawan. Kedua, aspek pengambilan keputusan decision making menjadi salah satu sorotan utama. Pada menit ke-61, ketika Reinders memberikan assist untuk gol ketiga City oleh Haaland, terlihat bagaimana ia mampu menilai pilihan yang ada dengan cepat. Alih-alih mencoba mencetak gol sendiri, ia memilih memberikan umpan yang sempurna ke striker, memperlihatkan kecerdasan membaca situasi pertandingan. Kemampuan seperti ini menandakan pemahaman taktik yang matang dan mental yang siap menghadapi tekanan tinggi. Dua hal yang sering menjadi pembeda antara pemain muda berbakat dan pemain profesional kelas dunia. Ketiga, kemampuan teknis Reinders terlihat dari kontrol bola, akurasi umpan, dan eksekusi tembakan. Bola yang diterima dari lini tengah atau sayap dikuasainya dengan baik, memungkinkan pengambilan keputusan cepat. Ketepatan assist ke Haaland menunjukkan kemampuan passing melebihi standar rata-rata gelandang debutan di Premier League. Selain itu, tembakan golnya yang masuk ke sudut gawang juga menunjukkan ketepatan teknik yang tinggi, termasuk keseimbangan tubuh, kontrol kaki, dan visi terhadap pergerakan kiper lawan. Keempat, stamina dan mobilitas Reinders adalah faktor penting lain. Dalam laga penuh tekanan di Moline Stadium, ia mampu bergerak sepanjang 90 menit dengan intensitas tinggi. Reinders tidak hanya bermain di tengah lapangan, tetapi juga membantu transisi pertahanan ke serangan. Dalam statistik modern, seorang gelandang harus mampu menempuh jarak rata-rata 11-12 km per pertandingan di Liga Inggris. Debut Reinders menunjukkan angka yang mendekati atau bahkan melampaui rata-rata tersebut, menandakan kesiapan fisik yang optimal. Selain aspek individu, kontribusi Reinders terhadap taktik tim juga signifikan. Manchester City di bawah Pep Guardiola dikenal dengan sistem pressing tinggi dan penguasaan bola intensif. Reinders mampu menyesuaikan diri dengan ritme ini, melakukan pressing efektif, menutup ruang operan lawan, serta menjaga keseimbangan tim saat menyerang. Adaptasi cepat ini sangat penting karena Liga Inggris dikenal dengan tempo pertandingan yang cepat dan fisik yang menuntut. Dampak performa Reinders tidak hanya terlihat di level klub, tetapi juga memiliki implikasi bagi timnas Indonesia. Kehadiran pemain keturunan Indonesia yang mampu bersaing di level Premier League bisa menjadi benchmark atau tolok ukur bagi pemain muda di tanah air. Pelatih timnas Indonesia dapat mencontoh bagaimana Reinders menempatkan diri secara tepat, membaca alur permainan, dan memilih opsi terbaik di lapangan. Implementasi prinsip serupa di level nasional dapat meningkatkan kualitas permainan timnas, terutama dalam menghadapi pertandingan internasional dengan lawan yang lebih disiplin dan terstruktur. Selain itu, analisis statistik mendukung kesan bahwa Reinders siap menjadi pemain kunci jangka panjang. Data laga debut menunjukkan ia melakukan 87% akurasi passing, 3 peluang besar tercipta dari pergerakannya, dan kontribusi defensif berupa 2 intercept serta 1 tackle sukses. Angka ini menempatkan Reinders dalam kategori gelandang lengkap, mampu menyerang, membantu pertahanan, dan membaca permainan secara menyeluruh. Jika dibandingkan dengan gelandang debutan lainnya di Premier League selama 5 tahun terakhir, performa ini termasuk yang tertinggi. Dari perspektif klub, Reinders menghadirkan opsi fleksibilitas taktik. Guardiola kini dapat menempatkan Reinders sebagai gelandang box-to-box, central midfielder, atau bahkan sebagai penghubung antara lini tengah dan striker. Fleksibilitas ini sangat penting dalam kompetisi padat seperti Premier League, Liga Champions, dan Piala Liga Inggris. Klub dapat mengatur rotasi pemain tanpa kehilangan kualitas, dan hal ini memperkuat daya saing tim sepanjang musim. Selain kontribusi di lapangan, Reinders juga membuka dimensi motivasi bagi pemain muda Indonesia. Prestasinya membuktikan bahwa pemain keturunan Indonesia bisa bersaing di level elit dunia jika dibekali disiplin, latihan intensif, dan pemahaman taktik modern. Dampak psikologis ini bisa memicu generasi muda Indonesia untuk lebih fokus mengasah kemampuan, memanfaatkan akademi sepak bola, dan mencari pengalaman internasional sejak dini. Tidak kalah penting, performa debut Reinders juga memengaruhi strategi transfer dan pengembangan pemain. Manchester City menunjukkan bahwa investasi sebesar 46,5 juta pounds pada pemain muda berbakat dapat langsung memberikan hasil di lapangan. Ini menjadi contoh bagi klub-klub lain,
termasuk di Indonesia, bahwa investasi pada talenta muda berpotensi mendatangkan keuntungan jangka panjang baik secara teknis maupun finansial. Selain itu, ada efek jangka panjang dalam persepsi global terhadap pemain keturunan Indonesia. Reinders menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia dapat sejajar dengan pemain Eropa, membuka jalan bagi pemain lain untuk meraih kesempatan serupa. Prestasi ini bisa memicu perhatian klub-klub besar Eropa terhadap talenta Indonesia, meningkatkan peluang transfer, dan memperluas jaringan scouting di kawasan Asia Tenggara. Performa debut Tijani Reinders untuk Manchester City bukan hanya mengundang decak kagum dari penggemar dan media Inggris, tetapi juga membuka diskusi lebih luas mengenai posisinya di antara gelandang top Premier League musim 2025-2026. Dengan gol dan assist di laga perdana, Reinders langsung menunjukkan bahwa dia tidak hanya pemain debutan biasa, melainkan potensi gelandang kelas dunia yang mampu bersaing dengan nama-nama mapan. Jika dilihat dari perbandingan statistik, beberapa parameter menunjukkan kualitas Reinders setara atau bahkan lebih unggul dibanding gelandang senior di Premier League. Misalnya, akurasi passing 87% di laga debut menempatkannya di kisaran atas dibandingkan gelandang mapan seperti Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, atau Ilkay Gundogan di pekan pertama. Selain itu, Reinders tercatat menciptakan 3 peluang besar dan berkontribusi langsung terhadap 2 gol, sesuatu yang jarang terlihat pada debutan Premier League. Hal ini menandakan bahwa kemampuannya tidak hanya teknis, tetapi juga efektif dalam menciptakan dampak instan bagi tim. Selanjutnya, kita bisa membahas adaptasi taktik. Guardiola dikenal dengan filosofi permainan penguasaan bola tinggi, possession-based football, dan pressing agresif. Tidak semua gelandang baru mampu langsung beradaptasi, tetapi Reinders membuktikan kemampuannya membaca ritme permainan dan menempatkan diri pada posisi optimal untuk menyerang maupun bertahan. Ini menunjukkan pemahaman taktik yang matang, serta mental yang siap menghadapi tekanan tinggi Liga Inggris. Adaptasi semacam ini sering menjadi pemisah antara gelandang berbakat dan gelandang yang mampu bertahan lama di level elite. Dari segi kontribusi defensif, meski lebih dikenal sebagai gelandang ofensif, Reinders juga menunjukkan kesadaran defensif. Statistik laga debut menunjukkan 2 intercept dan 1 tackle sukses. Keberhasilan dalam bertahan, meskipun berada di posisi tengah lapangan, menunjukkan kemampuan Reinders menjaga keseimbangan tim saat menghadapi serangan lawan. Fleksibilitas ini sangat penting, terutama dalam sistem Guardiola yang menuntut pemain tengah mampu menutup ruang, menghubungkan lini pertahanan dan serangan, serta memulai transisi cepat. Melihat potensi dan performa awal, banyak analis sepak bola memproyeksikan bahwa Reinders akan menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di Premier League musim ini. Jika ia mampu mempertahankan konsistensi performa, Reinders berpotensi mencatat 10-12 gol dan 8-10 assist sepanjang musim, angka yang luar biasa untuk seorang gelandang baru. Proyeksi ini didasarkan pada kombinasi statistik debut, pengalaman di AC Milan sebelumnya, dan pola permainan City yang memungkinkan gelandang ofensif mendapatkan peluang mencetak gol maupun assist. Selain itu, keberhasilan Reinders di Manchester City memiliki dampak tidak langsung bagi timnas Indonesia. Prestasi ini menjadi contoh nyata bahwa pemain keturunan Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Untuk timnas, hal ini memiliki beberapa implikasi. Benchmark untuk pemain muda. Pemain muda Indonesia dapat mencontoh disiplin, etos kerja, dan pemahaman taktik Reinders. Keberhasilan di Premier League menunjukkan standar kompetisi yang harus dicapai untuk bisa bersaing di level internasional. Inspirasi motivasi. Keberhasilan Reinders menjadi motivasi psikologis bagi pemain dan pelatih. Dengan melihat seorang pemain keturunan Indonesia sukses di Eropa, rasa percaya diri timnas meningkat dan mental bertanding lebih terasa. Potensi strategi transfer. Pemain keturunan Indonesia yang sukses di Eropa membuka peluang kolaborasi dengan klub-klub besar. Hal ini bisa memicu pengiriman talenta muda ke luar negeri, sehingga pengalaman internasional diperoleh lebih cepat dan kualitas timnas meningkat. Peningkatan reputasi global. Keberhasilan Reinders menempatkan nama Indonesia di radar klub Eropa. Selain meningkatkan peluang pemain muda, ini juga berdampak pada brand image sepak bola Indonesia di dunia internasional. Di sisi klub,
Guardiola kemungkinan besar akan menempatkan Reinders dalam beberapa peran strategis. Sebagai gelandang box-to-box, Reinders bisa menjadi penghubung serangan dan pertahanan. Sebagai gelandang ofensif, ia bisa berada di belakang striker utama, memanfaatkan kemampuan umpan dan visi bermainnya. Fleksibilitas posisi ini memungkinkan Manchester City memiliki lebih banyak opsi rotasi pemain tanpa kehilangan kualitas, terutama ketika bermain di 3 kompetisi bersamaan: Premier League, Liga Champions, dan Piala Liga Inggris. Selain itu, keberhasilan Reinders juga menjadi pelajaran penting bagi pelatih timnas Indonesia, khususnya dalam menilai pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Strategi pemanggilan pemain, adaptasi gaya bermain, dan integrasi taktik dapat disesuaikan berdasarkan pengalaman sukses Reinders. Pelatih timnas dapat menilai kesiapan pemain secara objektif, memperhitungkan aspek teknik, fisik, dan mental, sehingga kontribusi pemain di level internasional bisa maksimal. Tidak kalah penting, performa Reinders juga menyoroti pentingnya investasi pada pemain muda berbakat. Manchester City mengeluarkan 46,5 juta pounds untuk memboyongnya dari AC Milan, dan investasi itu langsung membuahkan hasil pada debut. Ini menjadi bukti bahwa investasi pada talenta muda, jika tepat, bisa memberikan return instan sekaligus jangka panjang. Bagi klub-klub Indonesia, ini bisa menjadi pelajaran bagaimana mengembangkan akademi dan merekrut pemain muda dengan prospek internasional. Dampak psikologis dari debut gemilang ini juga tidak bisa diremehkan. Reinders kini berada dalam sorotan media Inggris dan global. Ekspektasi tinggi akan selalu mengiringi setiap aksinya. Namun, jika mampu mengelola tekanan, Reinders bisa menjadi ikon inspiratif bagi generasi muda, bukan hanya di Inggris tetapi juga di Indonesia. Ini menjadi momentum bagi sepak bola Indonesia untuk membangun role model positif bagi pemain muda dan penggemar. Debut Tijani Reinders yang memukau di Premier League bukan hanya soal gol dan assist, tetapi juga menimbulkan pertanyaan menarik terkait dampak jangka panjang bagi Manchester City dan sepak bola Indonesia. Jika dia mati lebih dekat, performa Reinders mengandung beberapa elemen taktis yang layak dicermati, baik untuk penggemar sepak bola maupun pelatih timnas Indonesia. Pertama, analisis taktik di Manchester City. Guardiola dikenal dengan filosofi permainan yang kompleks dan dinamis. Setiap gelandang yang bermain di City dituntut untuk bisa melakukan beberapa hal sekaligus, menghubungkan lini pertahanan dan serangan, mengontrol tempo permainan, serta membantu transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Reinders membuktikan kemampuannya menyesuaikan diri dengan gaya ini. Statistik dari laga debut menunjukkan Reinders menguasai rata-rata 89% duel bola udara dan darat di sektor tengah, serta melakukan 6 intercept yang efektif menghalau serangan lawan. Angka ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya gelandang ofensif, tetapi juga mampu membaca permainan lawan dengan tajam, sehingga efek ganda yang dihasilkan. Serangan dan pertahanan berjalan seimbang. Selain itu, pergerakan Reinders di lapangan sangat cerdas. Ia tidak hanya menunggu bola di zona yang statis, melainkan aktif bergerak di antara garis pertahanan dan lini tengah lawan untuk membuka ruang bagi rekan satu tim. Ini terlihat jelas ketika ia membidani gol Haaland di menit ke-61. Satu umpan terukur membuka jalur tembakan, menunjukkan pemahaman ruang yang tinggi dan visi bermain kelas dunia. Kemampuan Reinders membaca situasi dan membuat keputusan cepat membuatnya menjadi pemain yang sulit diprediksi lawan. Guardiola kini memiliki opsi untuk menempatkan Reinders sebagai gelandang box-to-box, gelandang ofensif di belakang striker, atau bahkan di posisi false nine dalam beberapa situasi darurat. Fleksibilitas ini menjadikan Reinders aset penting bagi strategi jangka panjang City, terutama ketika menghadapi jadwal padat di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi domestik lainnya. Kedua, dampak jangka panjang bagi Reinders. Selain taktik, debut gemilang ini juga memberikan dampak signifikan terhadap mental dan kepercayaan diri Reinders. Dalam sepak bola modern, aspek psikologi sama pentingnya dengan kemampuan teknis. Pemain yang mampu tampil prima dalam debut biasanya menunjukkan ketahanan mental lebih baik dalam menghadapi tekanan di laga-laga besar berikutnya. Jika Reinders mampu mempertahankan performa dan menghindari cedera, potensi jangka panjangnya sangat besar. Ia berpeluang menjadi gelandang elit Premier League dalam 2 hingga 3 musim ke depan,
bahkan masuk radar gelandang top Eropa. Keberhasilan ini juga membuka peluang bagi Manchester City untuk memanfaatkan kemampuan Rangers di Liga Champions, di mana strategi penguasaan bola dan pressing tinggi sangat menentukan kemenangan. Statistik awal juga menunjukkan bahwa Rangers memiliki tingkat efektivitas umpan 87%, peluang tercipta 3 kali, dan konversi gol langsung 50% dari peluang yang diciptakan. Angka ini menjanjikan konsistensi tinggi sepanjang musim, apalagi jika City berhasil menyesuaikan taktik agar Rangers mendapatkan lebih banyak ruang di sektor tengah. Ketiga, implikasi untuk Timnas Indonesia. Dampak debut gemilang Rangers tidak terbatas pada level klub. Timnas Indonesia, terutama yang tengah mempersiapkan diri untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pertama, standar kompetisi internasional. Performa Rangers menunjukkan bahwa pemain keturunan Indonesia memiliki kualitas untuk bersaing di level elite, asalkan diberi kesempatan dan dibimbing dengan tepat. Ini bisa menjadi acuan bagi Timnas Indonesia dalam menyeleksi pemain keturunan atau pemain muda berbakat di dalam negeri. Kedua, mental bertanding dan profesionalisme. Rangers memperlihatkan disiplin tinggi, kesabaran, serta kemampuan membaca ritme permainan. Hal ini penting bagi Timnas Indonesia yang kerap menghadapi tekanan saat bertanding melawan tim Asia Barat atau Timur. Pemain yang sudah terbiasa di Liga Top Eropa bisa memberikan pengalaman berharga kepada rekan setimnya, terutama saat menghadapi laga-laga kritis. Ketiga, adaptasi taktik. Guardiola memanfaatkan Rangers dalam berbagai peran, menunjukkan fleksibilitas yang tinggi. Timnas Indonesia bisa mencontoh pendekatan ini dalam merancang strategi permainan, memanfaatkan pemain sesuai kekuatan mereka, serta memberikan kebebasan untuk membaca situasi di lapangan. Dengan demikian, tim tidak hanya mengandalkan formasi statis, tetapi juga dinamika permainan yang adaptif. Keempat, benchmark untuk pengembangan pemain muda. Prestasi Rangers bisa menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia untuk meningkatkan kualitas teknik, fisik, dan mental. Jika talenta lokal dilatih dengan standar Eropa, potensi untuk bersaing di kancah internasional semakin besar. Keempat, prospek masa depan dan peran inspiratif. Rangers kini bukan hanya gelandang berbakat, tetapi juga ikon inspiratif bagi sepak bola Indonesia. Keberhasilannya di Premier League membuka peluang lebih besar bagi pemain keturunan Indonesia untuk dilirik klub-klub besar Eropa. Hal ini bisa menciptakan efek domino. Talenta muda semakin termotivasi, akademi sepak bola lokal lebih serius dalam pengembangan, dan perhatian global terhadap sepak bola Indonesia meningkat. Selain itu, keberhasilan Rangers menjadi alat diplomasi olahraga. Ketika media internasional memberitakan keberhasilannya, nama Indonesia semakin dikenal di kancah global. Ini membantu membangun citra positif dan memberi peluang bagi kolaborasi internasional, baik dalam pertukaran pemain, latihan, maupun sponsor. Debut Tijani Rangers di Manchester City bukan sekadar awal musim yang mengesankan, tetapi juga simbol potensi besar yang dapat mempengaruhi sepak bola Indonesia. Dari analisis taktik, kontribusi di lapangan, hingga dampak psikologis dan strategis, Rangers membuktikan bahwa pemain keturunan Indonesia memiliki kualitas yang bisa bersaing di level tertinggi. Bagi Manchester City, Rangers memberikan fleksibilitas taktik, efektivitas serangan, dan dukungan defensif yang solid. Bagi Timnas Indonesia, dia menjadi role model, benchmark, dan sumber inspirasi bagi generasi muda. Dengan mengamati perkembangan Rangers, pelatih, pemain, dan penggemar Indonesia dapat belajar banyak tentang profesionalisme, adaptasi, dan persiapan menghadapi kompetisi internasional. Akhirnya, debut Rangers adalah awal dari perjalanan panjang yang menjanjikan, bukan hanya bagi karirnya sendiri, tetapi juga bagi pengembangan sepak bola Indonesia di kancah dunia. Dari Etihad Stadium ke lapangan internasional, setiap langkahnya membawa pesan. Dengan bakat, kerja keras, dan kesempatan, pemain keturunan Indonesia mampu mengukir prestasi dunia.